Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Yosafat Fandi Sampai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses-proses termodinamika, yaitu proses isobarik. Isobarik merupakan proses termodinamika di mana tekanannya konstan atau tetap. Delta P sama dengan 0. Istilah isobarik berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan baros yaitu massa atau beban yang berarti sama beban. Proses isobarik ini sendiri merupakan proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap sehingga tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Hukum Charles, dalam massa atau jumlah zat tertentu gas ideal pada tekanan konstan akan mengalami kenaikan volume berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Rumus isobarik. Jika volume berbanding lurus dengan suhu mutlaknya, maka V per T sama dengan konstan. V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana T1 merupakan suhu gas pada keadaan awal dengan satuannya Kelvin, V1 merupakan volume gas pada keadaan awal dengan satuannya meter kubik, T2 merupakan suhu gas pada keadaan akhir dengan satuannya Kelvin, dan V2 merupakan volume gas pada keadaan akhir dengan satuannya meter kubik. Gambar tersebut merupakan grafik PV pada keadaan isobarik. Di sini terdapat area yang berwarna ungu yang menunjukkan adanya usaha atau kerja. Jadi, area yang di bawah grafik ini adalah usaha atau kerja. Proses A ke B terjadi perubahan volume. Proses A ke B disebut ekspansi atau pemuaian karena volume akhir lebih besar dari volume awal, ditunjukkan pada panah ke kanan. Berarti luas ini adalah usaha atau kerja yang bernilai positif. Itu artinya sistem melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan luasan daerah di bawah garis proses isobarik. Dan berikutnya ada V1 dan V2. V1 yang ditunjukkan oleh panah ke kiri dan V2 yang ditunjukkan oleh panah ke kanan. Yang dimana kita bahas tadi karena volume akhirnya lebih besar dari volume awal yang ditunjukkan pada panah ke kanan. Tadi saya sudah bahas pengertian usaha. Usaha secara sistematis dapat dihitung dengan W sama dengan P delta V, di mana W merupakan usaha oleh sistem dengan satuannya Joule, P merupakan tekanan, dan delta V adalah perubahan volume dengan satuannya meter kubik. P dan V atau tekanan dan volume bisa juga dalam satuan atmosfer ataupun volumenya juga dalam satuan liter. Jadi nanti tinggal dikonversi. Nah, untuk mencari nilai usaha dalam Joule, kita ubah ke dalam satuan Pascal dan meter kubik. Seperti yang sudah saya tandai itu. Terdapat contoh soal juga nih, yuk kita bahas. Diketahui tekanan atau P-nya adalah 2 Pascal. V1 atau volume awalnya adalah 2 meter kubik. V2 atau volume akhirnya adalah 5 meter kubik. Ditanya W itu tadi adalah usaha. Nah, tadi rumus usaha adalah W sama dengan P delta V. P dikali V2 dikurang V1. Kita masukkan nih tadi angkanya. 2 Pascal dikali 5 meter kubik dikurang 2 meter kubik. Hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6 Joule. Nilai positif hasil tersebut menunjukkan usaha melakukan sistem. Proses ini memengaruhi usaha. Yang perlu diingat adalah, jadi kalau volume benda mengalami pemuaian, maka usaha akan bernilai positif. Dan jika volume benda mengalami penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Contoh isobarik dalam kehidupan sehari-hari: memasak air tanpa tertutup wadah dan semua proses pemanasan pada umumnya.